Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Tapi sebelum kita mulai, aku mau kasih selamat. Kasih selamat buat Milan karena target mereka tercapai, yaitu bisa memecahkan telur Inter Milan, yaitu mereka menggagalkan clean sheet Inter di pertandingan keempat. Karena mengutip salah satu kawan yang kemarin komen, prestasi Milan, target Milan yaitu menggagalkan clean sheet Inter Milan. Tepuk tangan. Oke, sorry. Bercanda lah. Come on, ini biasa kita namanya apa sih istilahnya, kita namanya rival ya. Namanya kita lagi menang ya, sewajarnya boleh lah bully dikit gitu. Toh kalau kita yang kalah, keadaan pasti berbalik, mereka pasti melakukan hal yang serupa, bahkan mungkin lebih parah. Karena kalau kawan-kawan selama ini aku sudah ada aku sudah ada posting bahkan di grup juga, gimana kesombongan anak-anak Milan sebelum pertandingan soal sejarah lah, lemari trofi lah, DNA UCL dan sebagainya. Anyway, kemenangan Inter Milan sangat identik dengan angka 5. Kenapa? Karena yang pertama, ini adalah kemenangan kelima Inter dalam satu tahun kalender. Di tahun 2023, seperti yang aku bilang sebelum pertandingan, 4 kali kita ketemu, 4 kali juga kita menang. Kemarin adalah pertemuan kelima, kita menang. Skornya entah ini kebetulan atau pertanda alam, semesta merestui, skornya juga 5. Walaupun ya seperti yang aku bilang di awal, ya agak mengecewakan lah. Kita pecah telur, harusnya kita kebobolannya 0. Tapi ya mungkin ini standar ya. Buat Milan, mereka bangga bisa menggagalkan clean sheet Inter. Tapi buat Inter, kita sangat kecewa karena rekor clean sheet kita terpatahkan. Gila, serius. Aku maunya sebelum rekaman ini aku sudah memperingatkan diri, jangan sombong, tolong jangan sombong, ingat, Anda ini YouTuber, Anda ini influencer, jangan sombong. Tapi perkenankan sekali aja, aku nggak peduli yang penting kita menang. Gila, aku bener-bener udah kayak orang gila. Ini kenapa? Salah satunya karena tadi dini hari kan, aku kan di Ubud ininya, stres banget, sudah internetnya acak kadut, udah gitu nggak bisa ribut karena ada bule yang lumayan resek di sebelah yang pokoknya nggak boleh ribut dikit banget. Jadi aku kayak, makanya kemarin ada yang komen, beli kok bisik-bisik gini. Gila, sorry. Ini terus terang saja, ini euforia yang bener-bener aku kayak habis kena apa gitu ngomongnya. Jadi harap dimaklumi kalau ngomongnya loncat sini loncat sana karena 5-1 guys, gila 5-1. Aku sih sudah dalam hati tuh aku yakin Inter pasti menang. Cuman prediksiku itu maksimal kita menang dengan selisih 2 gol. Entah 2-0, entah 3-1, itu maksimal. Nggak nyangka. Benar-benar nggak nyangka. Apalagi kan Milan itu sempat menyamakan kedudukan kan 2-1. Kemudian wajah Milan itu jadi sumringah banget. Tahu-tahu 3-1. Nah, Inter kemarin begitu. Udah bagus 2-0. Inter juga sudah oke lah 2-0 cukup. Tahu-tahu mereka nyetak gol 1. Habis mereka nyetak gol 1, kita nyetak gol 3. Oke, stop. Kita akan bahas jalannya pertandingan nanti di akhir ya. Sekarang aku mau bahas beberapa berita pernak-pernik komentar dari pandit-pandit sepak bola internasional yang menyertai kemenangan Inter Milan kemarin. Pertama, ex-referee memuji wasit yang memimpin pertandingan derby Inter lawan Milan. Karena terus terang saja, salah satu yang sering luput dari perhatian itu adalah kinerja wasit. Dalam artian memimpin pertandingan besar, derby della Madonnina, derby yang apa ya istilahnya ya, derby yang salah satu derby paling panas di Italia itu, wasit mesti punya sebuah mental baja. Akan ada banyak panas, akan ada banyak gesekan, akan ada banyak protes. Wasit itu harus, ibaratnya harus bisa kayak Colina, firm. Kalau sudah prit, kecuali kalau nanti VAR intervene, itu wajar. Tapi ini former referee, artinya mantan wasit, Paolo Casarin
dia memuji, sangat terkesan dengan kepemimpinan oleh Simone Souza. Menurutku ini memang bagus. Ya biasalah, pasti ada 1-2 keputusan yang agak masa segitu aja pelanggaran. Tapi menurutku ini seimbang. Kadang ada yang Inter kayaknya nggak ngelanggar tapi disemprit kayak pelanggaran. Kadang ada Milan yang kayaknya nggak pelanggaran tapi disemprit. Nah, menurutku ini masih dalam batas wajar. Nggak ada yang kontroversial seperti ya tahu sendirilah kalau dalam pertandingan tetangga. Jadi itu ya. Nah, kemudian kemarin ada yang komen di grup, wah, Fratesi nih, preman barunya Kurva. Kenapa itu muncul? Ini salah satunya, aku liatin di sini ya. Ini Fratesi gila, badannya keker banget pas dia nyetak gol kelima, dia udah nggak peduli. Wah, buka baju, kena kartu kuning udah nggak peduli. Yang menarik adalah ini, gestur Fratesi, dia ada clash sedikit dengan Krunic. Ini, lihat ya. Jeng-jeng. Ini sebelum dia nyetak gol. Artinya apa? Jangan banyak mulut. Kami udah nyetak 4 gol. Gila, langsung jadi idola Kurva kalau yang kayak gini. Apalagi dia anak Itali asli. Sekarang kita kumpulkan dulu komen-komen dari ini. Dari mana-mana lah, dari pandit, dari komentator, dari wasit dan segala macam. Dan sebelum itu aku peringatkan lagi, ini akan jadi konten yang panjang karena tadi ada yang nantang, beli udah menang besar nanti kontennya minimal 30 menit biar kayak apa ya? Biar kayak podcast sungguhan. Oke, kita lihat apakah ini bisa tembus 30 menit, kita saksikan nanti. Nah, berikutnya dari Mkhitaryan nih yang ada di background. Dia komentar, dengan fans seperti ini, dengan dukungan seperti ini, sangat mungkin untuk bermimpi tentang bintang kedua. Wih, gila. Pokoknya kami sangat bahagia, dia bilang, terutama saya. Saya sebenarnya tidak penting apakah saya cetak gol atau tidak. Yang penting itu adalah kami menang. Tapi ya tentu saja kami juga bahagia gitu kan. Aku bahagia. Dan kemudian dia bilang ini suatu komentar yang sangat bijak. Kalau kawan-kawan ingat bagaimana ketika Fratesi masuk ke Inter, banyak yang komentar, wah kenapa nih kok masih Mkhitaryan aja yang start, kenapa nggak Fratesi? Nah, disinggung tentang hal ini, dia bilang ini, aku tidak peduli apakah aku jadi starter atau tidak. Ada 25 dari kami, maksudnya ada 25 pemain. Dan pelatih memilih pemain mana yang siap memberikan semuanya untuk satu tujuan, yaitu bintang kedua. Seperti sebelum, ini aku udah bilang sebelum musim bergulir bahwa target utama Inter itu adalah bintang kedua. Yang lain-lain itu sampingan. Kalau dapat syukur, kalau enggak apa. Tapi bintang kedua itu adalah harga mutlak, karena ya ini masalah apa ya, gengsi juga kan sama Milan. Sama-sama kita 19 Scudetto. Kalau sampai Milan duluan dapat bintang kedua, waduh, siap-siap masuk gua, Pak. Siap-siap. Nah, ini yang komentarnya Miki, bahwa di sini juga ditegaskan bahwa segalanya dilakukan untuk bintang kedua. Ini tentang Marcus Thuram, salah satu pahlawan kemenangan Inter kemarin. Wih, dia dalam wawancara, saya telah menunggu 2 tahun untuk join ke Inter Milan. Ini yang menarik. Kawan-kawan pasti sudah tahu dari tahun 2021 Inter sudah mengincar Marcus Thuram, tapi waktu itu yang terjadi adalah dia cedera lutut. Akhirnya Inter terpaksa mengurungkan niatnya. Sebenarnya itu sudah deal 25 juta. Waktu itu Thuram belum segarang sekarang. 25 juta sudah deal, tapi kemudian cedera lutut. Akhirnya Inter mengalihkan incaran ke Korea, yang justru harganya Korea lebih mahal waktu itu, yaitu sekitar 32 juta kalau nggak salah. Dan sama-sama kita tahu akhirnya Korea melempem, kena cedera segala macam. Tapi kemudian dia komentar yang menarik dari Thuram adalah begini. Seharusnya aku tiba di sini 2 tahun lalu. The idea stuck in my head. Maksudnya bahwa wah, aku ke Inter itu benar-benar di pikirannya dia berkecamuk gitu. Aku bekerja untuk meraih kembali kepercayaan Inter yang tidak pernah kehilangan ketertarikan terhadapku. Dan aku sangat ingin join Inter di musim panas ini. Ini yang seperti juga dibilang oleh Marotta, bahwa ketika sang pemain ingin join itu sangat membantu. Dan bagusnya ya kita
harusnya kalau 2 tahun lalu kita keluar 25 juta, saat ini gratis. Dan masternya Marotta kan gitu, kita ambil pemain gratis tapi gajinya dikasih agak gede. Gajinya Thuram ini setara dengan Lautaro, tapi Lautaro kan sudah sedikit lagi dia akan ada perpanjang kontrak. Mungkin kalau aku baca tuh sebelum transfer musim dingin itu Lautaro sudah akan punya kontrak baru, tapi itu nggak usah dibahas banyak. Nah, yang menarik adalah komentar Pioli. Ini Pioli sedang sama fans-fans dan sebagainya, karena ketika Milan kalah dan kalahnya itu telak banget, dia justru komentarnya agak nyeleneh. Kami tidak memulai pertandingan dengan jelek di 4 menit pertama. Ini aneh. Kemudian meminta maaf pada fans, tidak, dia bilang. Ini ketika ditanya dia, apakah dia merasa perlu meminta maaf kepada fans ini setelah kebobolan 5 gol, responnya sangat clear, no. Bagus sih, tegas, tapi kan ya namanya kalau Inzaghi dalam posisi ini, aku yakin pasti kami minta maaf pada fans bahwa kami seharusnya bisa melakukan lebih baik lah, inilah apalah basa-basi, walaupun kita tahu itu basa-basi busuk, tapi at least bisalah menenangkan hati fans. Ini dia bilang enggak, toh kami bukan kalah karena sengaja pingin kalah. Ya betul, memang nggak ada orang yang sengaja pingin kalah, tapi ya agak aneh sih. Dan ini komentarnya yang menarik lagi adalah Inter menang karena beberapa situasi tertentu. Mereka lebih bagus dari kami, ya ini jelas. Kita bicara soal pendekatan. Tapi di 4 pertandingan awal, di 4 menit awal pertandingan, kami tidak memulai dengan jelek. Ini sampai ditebelin loh. Apa relevansinya ketika kita bermain 90 menit terus dia ngomong 4 menit di awal pertandingan kami main bagus. So what? Ngerti gak ya aku maksud? Apa so what 4 menit? Ya 10 menit awal bagus, so what? Kita mainnya 90 menit. Menurutku ya, aku biasanya dulu kalau kawan-kawan pasti ingat aku belain Pioli ketika anak-anak Milan banyak yang bilang Pioli out. Tapi dengan komentar kayak gini ya memang aneh sih menurutku. Aneh ini komentarnya. Bandingkan dengan Inzaghi ya terus terang Inzaghi agak boring. Marcus Thuram harus tetap seperti ini ketika Thuram bagaimana ininya performanya. Ya aku senang. Semuanya gol itu bagus. Gol Thuram itu adalah gol yang indah. Ini kan normatif kan. Sekarang dia harus tetap berkelanjutan seperti ini. Dia tetap bermain seperti ini. Jadi ya kayak ngejawab pertanyaan tapi nggak terlalu ngejawab pertanyaan. Nggak banyak insight yang oh ya gitu ya. Itu sih yang aku satu-satunya komplainku tentang Inzaghi dari dulu selalu gitu. Preskon dia tuh nggak ada gregetnya loh. Coba kayak Pioli gitu. 4 menit awal kami main bagus. sorry gila. Aku sih berharap nggak ada penonton fans Milan yang nonton ya, soalnya mungkin bisa dimengerti lah kalau mereka tersinggung, tapi aku lagi happy banget. Oke, lanjut. Sorry, kita lanjut. Prandelli, ini sebuah komentar yang menarik dari Prandelli. Inter not dependent on anyone unlike Milan. Nah, dulu ketika aku ngomong, kalau kawan-kawan ingat, Arrigo Sacchi berkomentar bahwa Inter bergantung pada skill individu sedangkan Milan sangat kolektif. Aku bilang no, ini aku tidak setuju sama sekali. Nah sekarang Prandelli yang ngomong, ini mantan pelatihnya Fiorentina. Quality, quantity, physicality, dia bilang itu trait yang bikin Inter menang. Nah, Inter memberiku sebuah impresi yang sangat jelas, sebuah kapal perang. Nih, aku liatin biar nggak bilang baru Inter dibagus-bagusin. Starter dan pemain pengganti sama-sama memberi kontribusi serupa. Ya itu tadi, quality,
quantity dan physicality. Dan siapapun yang ada di lapangan, permainan tidak berubah. Tidak ada ketergantungan pada beberapa pemain tertentu atau pada orang-orang tertentu, pada pemain tertentu. Tidak seperti Milan. Nah, dia berkomentar tentang bagaimana pemain Milan, klub Milan itu terlalu bergantung pada salah satu pemain. Nah, untuk apa yang kita lihat hari ini itu Leao. Milan menguasai in the first half ya, kemarin sempat aku bahas juga, di babak pertama 70% possession, tapi finishingnya ngehe banget. Dan mereka mengizinkan Inter untuk menjadi sangat merciless, itu tak kenal ampun, sangat kejam pada setiap face off itu semacam duel. Dan secara teoritis ini agak nyeleneh, bukan nyeleneh, ironis tepatnya. Secara teoritis Milan mengontrol pertandingan, tapi ironisnya hal ini malah menghukum Leao. Nah, ini menarik. Ini sebenarnya aku pengen bahas agak mendetail, tapi masalahnya adalah gini. Milan mengontrol permainan tapi tanpa menciptakan banyak peluang. Kalau kawan-kawan ingat aku komentar di babak pertama itu Leo nggak dapat supply bola yang bagus. Mereka memang 70%, tapi itu di belakang, di back pass aja banyaknya. Ini sama sekali tidak menyakiti Inter Milan. So ya silahkan makan 70% itu, silahkan bolanya dibawa pulang sekalian kalau mau. Tapi Inter concernnya cuma ngegol. Aku bahas lebih lanjut lagi nanti tentang ini. Jadi ya aku kurang lebih hampir 100% setuju dengan apa yang dibilang Prandelli. Ketika Leao lepas, baru Leao bisa menyakiti Inter. Tapi praktis ketika mereka menguasai bola itu, mereka tidak bisa menemukan ruang untuk mengirim bola ke arah Leao. Kan sempat Leao hampir ngegol, tapi itu di-save oleh Sommer, dan kemudian itu pun offside. So ya begitu. Nah, kemudian Thuram juga berkomentar sangat menarik ini. Ya, beautiful goal, dia bilang tentang golnya dia, beautiful goal, tapi seberapapun cantiknya gol itu tetap nilainya cuma 1. Dan dia sangat senang bermain dengan Lautaro Martinez, salah satu striker terbaik di Eropa. Tentang Lautaro, yang menarik adalah ini, sudah aku garis bawahi. It's really easier to play with these guys. We are doing great things on the field. Aku terjemahin. Benar-benar lebih mudah bermain dengan anak-anak ini, dengan orang-orang ini, dengan pemain-pemain ini. Kami melakukan hal-hal yang hebat di lapangan. Ingat gak siapa dulu yang berkomentar seperti ini dan bikin Milan kebakaran jenggot? Ya, Hakan. Waktu itu sebenarnya Hakan gak ada niat nyenggol Milan kan. Ya mudah bermain dengan pemain-pemain yang hebat. Sama komentarnya. Sebenarnya waktu itu gak ada nyenggol Milan. Tapi ya memang semata-mata bahwa pemain-pemain Inter itu bagus-bagus, hebat-hebat. Apalagi, nah sekarang Thuram bukan mantan pemain Inter kan? Bukan mantan pemain Milan kan? Sekarang kan enggak ada alasan buat mereka tersinggung. Kalau dulu kan ya mungkin karena Hakan mantan pemain Milan, ketika dia bilang wah terasa mudah main dengan pemain-pemain hebat, mereka merasa tersindir. Ya kalau sekarang ini Thuram juga ngomong begitu, dan Thuram bukan mantan pemain Milan. Mau tersinggung lagi apa gimana? Kan nggak bisa. Wih, mantap Thuram. Ngomong-ngomong soal Thuram, 4 pertandingan, 2 gol, 2 assist. Debut yang menurutku sempurna. Bahkan debutnya Lautaro tidak sebagus ini. Ingat ya, debutnya Lautaro kan dia baru datang dari Liga Argentina. Umurnya kalau nggak salah waktu itu baru 20 tahun. Debut Thuram ini menurutku sempurna. Lebih bagus dari debut Lukaku. Nanti kita bahas lagi. Ya, ini panjang banget ini. Kemudian ini soal Pioli tadi udah aku bahas. Pioli dikritik bahwa Milan meleleh seperti salju di sinar matahari dalam kekalahannya melawan Inter. Ini menarik ini. Nah, ini adalah sebuah kritik yang ditulis oleh La Gazzetta dello Sport yang sangat tidak terkesan dengan penampilan anak-anak Milan. Nah, ini menarik ini komentarnya, aku mau bacakan ya. Mengganti segalanya setelah
kekalahan dalam 4 derby, tapi kemudian kalah untuk kelima kalinya, bahkan secara lebih meyakinkan, sangat menyakitkan. Alih-alih dihentikan, tapi kita malah melihat Mkhitaryan bebas berkeliaran tanpa diganggu, dan Milan sangat menderita dalam transisi seperti musim lalu. Ini aku bahas nanti tentang transisi Milan yang nanti. Nah, menilai dari pertandingan kemarin, market dan fisik yang baru itu sangat sedikit perannya. Ini maksudnya dalam ini Milan ya, karena secara teori kan mereka mendatangkan pemain yang sangat fisik, yaitu si Loftus-Cheek, kemudian Reinders, kemudian Chukwueze. Chukwueze ini kan pemain yang sprint, kan fisik juga, tapi ternyata hampir nggak ada gunanya. Serve a little purpose itu maksudnya ya hampir nggak ada gunanya. Aku nggak ngerti kenapa. Karena seperti yang aku bilang, aku prediksi ya paling Inter menang, tapi nggak akan lebih dari 2 gol. Kalau 5-1 ini 2 kali lipat dari prediksiku. Kemudian ada lagi, setelah 5 menit mereka meleleh seperti salju di bawah sinar matahari. Secara menarik ini berkaitan dengan komentarnya komentarnya Pioli, kan dia bilang 4 menit awal kami bermain dengan bagus. Ini mungkin La Gazzetta ini bikin tanggapan berdasarkan komentar itu. Makanya setelah 5 menit mereka meleleh seperti salju di bawah sinar matahari. Dan bahkan lebih parah lagi, ini kata-katanya keras, mereka berhenti bermain setelah 3-1. Mereka shut down. Dan uselessly, secara tidak berguna, berubah dari 4-3-3 ke 4-2-3-1. Kalau kawan-kawan ingat, Reinders diganti dengan Jovic kalau nggak salah. Udah kayak, apa ini kok pemain tengah yang menyeimbangkan lapangan tengah mereka diganti dengan striker. Apalagi Jovic ini kan pemain tengah, center forward, penyerang tengah. Dan kelihatan tambah kacau mereka. Wah, ratingnya dari Gazzetta dikasih 4,5, dari Tuttosport 4, dari Corriere lumayan dikasih 5, dari Corriere della Sera. Tadi Corriere dello Sport, yang sekarang Corriere della Sera ngasih nilai 4 untuk Pioli. Oke, sekarang ini yang kita akan bahas habis-habisan, jalannya pertandingan dan kemudian skor untuk masing-masing pemain. Ini kalau kawan-kawan sekedar acuan, aku nggak akan sepenuhnya setuju, tapi banyak yang aku setuju. Ini aku ambil dari Football Italia ya, jadi kawan-kawan harus tahu bahwa ini bukan aku sendiri yang ininya, sumbernya. Dari Sommer itu 6, nggak ada masalah. Nggak banyak yang bisa dia lakukan dengan golnya Leao karena itu sudah duel. Bahkan kalau saja yang pertama itu dia duel juga sama Leao itu tidak offside, maka itu akan jadi penyelamatan terbaik sejauh ini ya. Tapi ya offside jadinya nggak dihitung kan. Darmian tampil bagus kecuali ketika dia dikalahkan oleh Leao. Itu aja sih kesalahannya. Kalau aku ingin tunjukkan ya, momen ketika Darmian dikalahkan oleh Leao. Menurutku ini bukan sepenuhnya salah Darmian, tapi sepertinya harusnya ada yang bisa dia lakukan untuk mencegah ini. Oke, ini bisa kita lihat ya. Aku mundur dikit. Di sini bola diterima oleh Giroud. Bola belum diterima oleh Giroud, ini hebatnya Leao. Dia sudah mulai sprint. Darmian sebenarnya sudah mengantisipasi ini dengan ikutan sprint, tapi kita sama-sama tahu Darmian ini bukan pemain yang punya kecepatan, itu satu penting banget. Dan Leao ini adalah salah satu pemain tercepat di Serie A, salah satu ya, bukan yang tercepat. Benar saja, Giroud sudah tahu pergerakan Leao dan kemudian dia langsung memberikan boom. Di sini Darmian diasapin. Tidak banyak yang bisa dia lakukan. Ini sekali lagi aku bukannya sok pinter ya, tapi kan ini bagus untuk bisa diaplikasikan di pertandingan berikutnya. Kan kita melihat apa salahnya, apa yang bisa diperbaiki. Pertama yang bisa dia lakukan itu sebenarnya di sini, tapi ini bukan Darmian saja, tapi dia kerjasama harusnya dengan Bastoni dan lini pertahanan itu adalah ketika Giroud menerima bola ini, yang bisa dilakukan adalah membuat perangkap offside. Itu satu. Yang kedua, yang bisa dia lakukan, karena harusnya dia tahu bahwa dari segi speed dia kalah dengan Leao, maka yang bisa dia lakukan adalah main body. Ketika sebelum bola diumpan lah,
Jangan bolanya yang diperhatikan, tapi langsung incar si Leao. Pum, bila perlu langgar. Karena ini kan masih jauh dari kotak penalti kan. Kalau dia dilanggar itu paling jelek dapat kartu kuning. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, ini yang agak sulit di sini. Boom, tem. Di sini kalau mau dia bisa lebih memotong bola ini. Jadi yang diincar itu adalah jalur bola kemudian di sliding. Menurutku itu 3 alternatif yang bisa dilakukan Darmian. Tapi sekali lagi sepertinya 9 di antara 10 center back itu akan sama-sama dikalahkan oleh Leao karena posisinya itu sangat cepat. Mungkin kalau backnya itu si Ruben Dias, dia bisa mencegah gol ini terjadi. Tapi ya makanya aku bilang bahwa sepanjang pertandingan Darmian tampil bagus. Cuma di sini memang dan itu pun bukan sepenuhnya salah dia. Karena seperti yang aku bilang, kalau dia mau bikin perangkap offside harus berkoordinasi dengan pemain yang ini. Ini Bastoni aja yang ketinggalan di sini. Duel sama ini siapa yang di sini nih? Kayaknya Loftus-Cheek kalau nggak salah. Sorry. Ini yang nggak kelihatan. Pokoknya di sebelah kanan itu ada Loftus-Cheek. Anyway, selain itu hampir tidak ada celahnya. Kita kan boleh nggak ada yang namanya sempurna, tapi terus terang aku melihat dari permainan Inter itu antara apa yang diinginkan, maksudnya dalam hal taktik dan strategi ya, apa yang diinginkan oleh Inzaghi itu hampir semuanya jalan. Kita lanjutkan soal pembahasan skor rating pemain. Berikutnya Dumfries 6,5. Beberapa kali, nah ini betul, left too much space for Leao, terutama di babak pertama dan juga terutama di golnya Leao tadi. Sebenarnya kan Dumfries punya kecepatan. Kalau saja itu Dumfries lawan Leao, itu masih ada kesempatan untuk dia menang duel sprint kan. Tapi ya makanya aku bilang ini bukan murni kesalahan Darmian. Itu aja. Kemudian berikutnya Acerbi tampil bagus. Agak goyang sedikit di awal pertandingan, tapi selebihnya seperti biasa Acerbi staminanya luar biasa. Kita tidak terlalu banyak melihat Acerbi tampil menyerang, tapi ini benar-benar sesuai dengan apa yang seharusnya karena terbukti Giroud dikantongi. Kecuali ya tadi itu dia bisa ngelepas umpan yang menurutku brilian terhadap Leao, tapi selebihnya Giroud mati kutu, Pak. Barella 7,5, ini komentar yang menarik. Kamu tidak akan bisa, kalau melihat dari pertandingan yang dia lakukan, kalau melihat dari gerakan yang dia lakukan, kamu nggak akan bisa menebak bahwa dia baru saja bermain 2 kali untuk timnas. Barella kan 2 kali main. Incredible stamina yang luar biasa dan kualitas yang sempurna. Ya, bukan sempurna sih, yang luar biasa juga. Bahkan memenangkan duel udara dengan Leao di akhir-akhir babak pertama. Nah, kemudian digantikan oleh Fratesi. Tidak semua orang bisa mencetak skor atau mencetak gol pertama itu dalam derby. Gila, ini yang bikin dia sangat emosional. Calhanoglu dikasih nilai 8. Kemarin ada yang ini komentar Calhanoglu itu kok kurang bagus mainnya. Tapi itu komentar itu terjadi di babak pertama. Dan iya, beberapa kali Calhanoglu memang agak goyang di babak pertama. Kalau nggak salah hitung itu 2 atau 3 kali dia bolanya itu dibuang. Kayak dia nggak tahu mau diapain bolanya. Udah daripada direbut musuh dibuang aja ke titik kosong. Dan itu bolanya out atau Milan yang dapat. Padahal biasanya Calhanoglu itu sangat bagus penempatan bolanya. Aku ingin tunjukkan gol terindah Inter menurutku. Gol terindah Inter itu adalah yang ini. Nah, ini serangan balik yang luar biasa. Kalau kawan-kawan lihat di sini, boom, tas ke arah Calhanoglu. Satu sentuhan, umpan satu sentuhan yang luar biasa. Boom, satu sentuhan juga dari Hakan ke arah Lautaro Martinez. Dan hebatnya adalah Lautaro Martinez itu sudah bisa membaca di mana bola akan jatuh. Dia langsung melebar. Dan ini aku bilang, aku setuju, aku nonton ininya Bung Binder, analisanya Bung Binder. Kjaer ini nggak punya kecepatan. Boom! Kontrol yang menurutku sempurna dari Lautaro Martinez. Ini yang namanya first touch yang luar biasa. Dari sini, kalau kawan-kawan lihat, ini memang ada 1, 2 lawan 4. Tapi
Lautaro Martinez dengan jeli sedikit mendelay permainan, menunggu bantuan dari second line datang. Nah, kemudian menarik bola sedikit dan masih ada 4 lawan 2, bahkan ini Loftus-Cheek udah balik. Aduh, sorry nggak kelihatan. Sebenarnya masih ada 4 lawan 2, tapi bahkan di sini ada pemain kelima yaitu Loftus-Cheek datang. Tapi akhirnya apa? Di sini nggak kelihatan. Artinya Mkhitaryan datang dari blind spot. Ini kocar-kacir. 5 pemain Milan menjaga ruang kosong, sementara Mkhitaryan tidak terkawal sama sekali. Ini yang menurutku serangan balik yang sangat indah, dilakukan dengan sangat cepat. Lautaro mendelay permainan just enough, nggak kelamaan, nggak terburu-buru, dan Mkhitaryan datang menyelesaikan ini. Menurutku ini ya namanya pendapat ya, tentunya pasti kebanyakan orang bilang golnya Marcus Thuram yang paling bagus. Ya betul, gol itu indah, tapi aku lebih suka gol ini karena melalui kerjasama yang luar biasa. Dengan kalau Thuram itu kan sebenarnya dari Lautaro ke Dumfries itu luar biasa, umpan dengan visi yang luar biasa. Tapi sebenarnya umpan dari Dumfries ke Thuram itu nggak begitu bagus. Bahkan sebenarnya pergerakan Thuram itu juga nggak terlalu bagus. Dia tidak bisa melepaskan diri dari pengawalan Milan. Makanya ketika Dumfries kasih bola itu kan sebenarnya agak kejauhan. Milan menurutku nggak salah dia sih. Kalau nggak salah dia dijaga sama Simon Kjaer kan. Tapi kemudian dia ini skill individu yang berbicara. Tembakan Thuram itu luar biasa. Aku nggak nyangka itu gol. Serius, nggak nyangka itu gol. Bukan salahnya Mike Maignan. Gitu. Karena bolanya itu terlalu deras. 1 itu keras dan 2 itu mengarah ke pojok dan membelok. Jadi ya nggak ada yang bisa dilakukan oleh Maignan di sana. Berikutnya Thuram 7,5, Lautaro Martinez 7,5. Ini menarik. Lautaro Martinez walaupun dia tidak mencetak gol, nilainya sama dengan Thuram. Karena lagi-lagi trait yang luar biasa dari Lautaro Martinez adalah dia melakukan pressing yang luar biasa, sehingga sering sekali pemain Milan itu melakukan kesalahan di daerah pertahanan mereka sendiri. Ini salah satu kunci kemenangan Inter itu adalah pressing ketat yang dilakukan oleh Lautaro Martinez, di mana dia sangat tidak egois. Di golnya Thuram dia berperan memberikan bola kepada Dumfries sebelum Dumfries assist ke Thuram kan. Kemudian di golnya Mkhitaryan dia bahkan kasih assist. Luar biasa, luar biasa. Itu yang ingin aku bahas. Kemudian yang terakhir sebelum aku tutup, yang ingin aku bahas adalah ini. Aku ingin bahas bagaimana perbedaan bentuk permainan Inter dan Milan. Nah, aku ingin bahas soal inverted fullback itu. Kita lihat Inter Milan. Apa formasi Inter Milan? Dari sini bisa kita lihat ada 3-5-2 kan? Ada 3 back, ini Darmian, ini Acerbi, ini Bastoni. Kemudian 5 gelandang. Ngomong-ngomong, aku lupa jelaskan. Ini adalah players average position, posisi rata-rata pemain di lapangan. Kemudian 2 striker dengan Lautaro yang lebih banyak turun menjemput bola. Thuram lebih di depan. Bandingkan dengan Milan. Apa formasi Milan? Kalau kayak gini, mereka di atas kertas kan pakai 4-3-3, kemudian belakangan diubah jadi 4-2-3-1. Tapi lihat, ini 1 back di belakang, di depannya ada Simon Kjaer, Theo Hernandez ini sesuai posisi. Kemudian Calabria, ini kacau banget. Tidak jelas posisinya apa. Ini makanya kenapa banyak yang menyalahkan Pioli. Karena salah satu kita bisa lihat bahwa pelatih itu jelek taktiknya ketika struktur dari klub atau struktur dari permainan itu nggak jelas. Nah, kemudian yang ingin aku soroti adalah taktik inverted fullback Milan. Dan kawan-kawan kalau nggak percaya, cek lagi ini live-ku bahwa kita nggak perlu khawatir dengan taktik inverted fullback-nya Milan. Justru mereka yang akan punya resiko. Nah, di sini kelihatan siapa yang paling sering masuk ke tengah sebagai inverted fullback itu adalah Calabria.
Ini pergerakan Calabria, dia lebih banyak, ini kayak posisi Metsala. Kemudian bandingkan dengan pergerakan Inter ya. Kalau kawan-kawan lihat ini, siapa yang harusnya mengcover posisi ini, flank istilahnya, sayapnya Milan, di sayap kanannya Milan, kan harusnya Calabria. Tapi karena dia terlalu banyak ke sini, Di Marco itu sangat disiplin selalu beroperasi di daerah sayap, sehingga berkali-kali Di Marco itu lepas, tidak ada yang mengawal. At least ketika menerima bola, dia bisa melakukan first touch dengan sangat leluasa. Baru kemudian datang pemain Milan melakukan pressing. Ini benar-benar jadi kunci. Kemudian di sisi lain, Theo Hernandez. Ini dia Theo Hernandez. Theo Hernandez itu beberapa kali saja dia menusuk ke tengah, tapi selebihnya dia ada di sini. Theo Hernandez sempat hampir ngegol atau sempat hampir bikin assist di babak pertama, tapi setelah itu praktis Theo ini menghilang. Salah satu pemain yang paling jelek, kalau di sini dikasih nilai 5,5. Salah satu kunci kekalahan Milan karena Theo ini mainnya jelek banget. Di sisi kiri Milan, kalau kawan-kawan lihat golnya siapa namanya? Golnya Mkhitaryan itu. Kok golnya Mkhitaryan? Oh ya bener, golnya Mkhitaryan itu kan serangan diawali dari sisi kanan, kemudian Hakan mengirim bola ke kiri ke arah Lautaro, kemudian Lautaro mengembalikan ke tengah ke arah Mkhitaryan. Nah ini, kalau kawan-kawan lihat ini, kenapa ada merah? Ini artinya dia banyak sekali berada di posisi ini. Artinya dia tidak banyak melakukan pergerakan ke sana kemari bandingkan dengan Inter. Hampir semua pemainnya itu ini, merahnya nggak terlalu banyak, kecuali ini Darmian. Darmian ini kan memang sangat disiplin dia dalam bertahan, hampir nggak ada nyerang Darmian kemarin kan. Sedangkan pemain lain ini hampir tidak ada dominan. Ini Hakan Calhanoglu, kemudian ini Lautaro, di sini banyak, tapi selebihnya dia benar-benar kesana kemari. Artinya apa? Secara fisik, secara dalam tanda kutip apa ya, jelajah lapangan itu Inter sangat unggul dibandingkan Milan. Plus dalam situasi yang pemain Inter itu benar-benar menjelajah ke sana kemari, tapi struktur formasi itu tetap bisa dipertahankan dengan sangat baik. Berkali-kali aku bilang, lihat itu Barella ada di posisi center back. Karena ketika Bastoni maju, kemudian Acerbi geser ke kiri, Barella langsung turun. Bahkan Barella itu turun, harusnya kan Hakan itu ada di belakangnya Barella kan. Tapi inilah yang aku bilang fluid sekali permainan Inter Milan. Barella turun berada di belakangnya Hakan. Barella jadi center back. Sehingga aku bilang, teman ada yang komentar waktu dulu, wah tapi kan risikonya kalau Bastoni maju itu rentan kena serangan balik. Tidak. Dan ini terbukti bukan asal ngomong. Karena apa? Ketika Bastoni maju, selalu ada pemain yang mengcover posisi itu. Sehingga selalu struktur Inter itu ketika menyerang, hampir selalu ya, biar nggak bilang 100%, hampir selalu 3 center back ini selalu berada dalam posisi yang relatif sejajar. Ini aku bilang bahwa sekilas Inter itu kelihatan kayak chaos, kayak kacau. Barella di sini, Bastoni di sana, tapi strukturnya itu selalu tetap. Artinya adalah hampir tidak ada celah di pertahanan Inter Milan. Dan ini yang bikin kenapa aku bilang Leao itu nggak dapat supply di babak pertama. Cuma sekali aja dia bikin ngegol karena dia lepas. Dan itu pun ya kalah sprint aja. Coba kalau itu bukan Darmian, coba kalau itu Dumfries, dipepet itu terus sampai ini. Tapi ya sudahlah, cuma kebobolan satu, nggak usah diributkan kan. Gila, ini berapa menit ini? Siapa kemarin sok-sokan minta minimal 30 menit. Nih, lebih dari 30 menit ini. Gila, ini tapi namanya apa namanya? Karena kita lagi menang, aku masih euforia, nggak terasa, Pak. Ini kalau dilanjutin bisa sampai 1 jam aku cuap-cuap terus. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Untuk kemarin ada yang bilang, "Bang, sudah dapat saweran sekian, botak dong." Aku belum bisa karena aku baru aja datang dari Ubud. Tenang, lelaki tidak ingkar janji. Dinantikan kejutannya, oke? Ciao guys, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang bisa dibilang sebenarnya tadi itu kan live react-nya tidak maksimal, tidak ideal, tapi ya kontribusinya yang nyawer luar biasa. Aku jadi terharu banget. Terima kasih banyak guys, benar-benar terima kasih.
Gila, aku bangga sekali dengan Inter di Sultan. Sultan sangat dermawan. Thank you. Aku cuma bisa bilang thank you. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Terima kasih. Udah berapa kali aku bilang terima kasih, tapi aduh. Oke, ciao guys. Sampai jumpa besok. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.